Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tematik terpadu kelas 6, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran 1. Nah, pada subtema 1 ini, yaitu Tumbuhan Sahabatku, silakan anak-anak amati gambar pada slide. Di sana ada beberapa aktivitas, ada menyiram bunga, kemudian memotong rumput. Nah, kemudian selanjutnya, apakah kalian suka berkebun? Suka berkebun itu merupakan kebiasaan yang bagus. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan tumbuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan tumbuhan adalah sahabatku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan itu sebagai sahabat? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar juga terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan. Ada seorang petani yang sedang menyemprotkan pupuk pada tanaman, kemudian ada 2 ekor sapi sedang makan rumput, kemudian ada anak-anak yang sedang bermain, ada ayam, kemudian ada kelinci makan wortel, dan ibu-ibu petani yang sedang memberi makan kelinci. Dan pada bagian ayo menulis, berdasarkan gambar di atas, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi sesuai dengan gambar yang sudah anak-anak amati, silakan anak-anak buat 2 pertanyaan terkait dengan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kalau sudah dibuat, kemudian anak-anak tukarkan pertanyaan kalian dengan pertanyaan teman. Dan selanjutnya, silakan anak-anak baca paragraf yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Kemudian setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan atau perkembangbiakan jagung. Kemudian pada bagian ayo menulis, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jagung dengan mengisi diagram seperti berikut. Nah, jadi anak-anak membuat ide pokok dari paragraf yang sudah anak-anak baca tadi. Nah, untuk
masing-masing itu pokoknya, baik dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, itu anak-anak tulis pada masing-masing diagram yang sudah disediakan. Nah, misalnya, setelah anak-anak membaca paragraf 1, jadi itu pokoknya anak-anak tulis di paragraf bagian sini. Dan selanjutnya paragraf kedua, begitu pun paragraf ketiga dan paragraf keempat. Kemudian, perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Dan selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu yang pertama ada kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Kemudian anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Kemudian 3, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Kemudian yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Dan selanjutnya, fungsi dari tiap bagian bunga. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian bunga, yaitu ada mahkota, kemudian ini ada kepala putik, kemudian kepala sari, benang sari, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Itu semua merupakan bagian dari bunga. Dan tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Apakah manfaat dari perkembangbiakan generatif? Nah, sekarang perhatikan gambar bagian-bagian bunga sempurna di samping. Kemudian kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dari tiap bagian bunga dan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya, baru anak-anak diskusikan informasi yang kalian peroleh dengan teman. Sampaikan hasilnya pada WA group yang sudah Bapak buat. Karena pembelajaran sekarang berbasis online atau daring. Kemudian selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Kemudian artinya, serbuk sari dan kepala putih itu berasal dari bunga yang sama. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Jadi seperti ini. Ada tumbuhan lain. Kemudian penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, ini berbentuk seperti tangkai. Dia dalam satu pohon tapi mengalami penyerbukan, yaitu penyerbukan tetangga. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, jadi ini tumbuhannya berbeda. Jadi gambar bunga yang pertama dengan bunga kedua itu adalah bunga yang berbeda, sehingga penyerbukannya dinamakan penyerbukan bastar. Nah, selanjutnya pada muatan IPS itu Pak akan bahas materi tentang persamaan dan perbedaan karakteristik negara, yaitu negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, di sini pada gambar ada 10 negara ASEAN atau Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ada Myanmar, kemudian Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Jadi itu 10 negara ASEAN. Dan selanjutnya ada suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu ada negara Myanmar, itu suku Burma 68%, kemudian San 9%, Karen 6%, kemudian Rakhine 4%, dan yang lainnya termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya 13%. Kemudian selanjutnya ada negara Laos.
Itu suku bangsanya terdiri dari Lau Daratan Rendah 56%, Lau Deung dan Lau Saung masing-masing 34% dan 10%. Selanjutnya negara Vietnam itu suku Vietnam 88%, kemudian Tionghoa 4%, Thai 2% dan lainnya 6%. Kemudian Kamboja suku Khmer 94%, Tionghoa 4%, kemudian suku Vietnam 1% dan lainnya 1%. Kemudian lanjut Thailand. Itu ada suku Tay 75%, Tionghoa 14%, Melayu 4%, Khmer 3% dan lainnya 4%. Kemudian Malaysia suku Melayu dan orang asli 60%, Tionghoa 30%, Tamil 6,4% dan lainnya 2%. Kemudian Singapura ada Tionghoa 76%, Melayu 15%, Indo-Arya 7% dan lainnya 2%. Kemudian Brunei Darussalam itu suku Melayu 69%, Tionghoa 19% dan suku pribumi 6% dan lainnya 7%. Dan Filipina ada Filipino 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, bangsa Eropa dan Amerika, Arab masing-masing 2% dan 1%. Kemudian yang terakhir yaitu negara Indonesia, suku Jawa 45%, ada Aceh 10%, suku Sunda 8%, suku Madura 4% dan yang lainnya 33%. Jadi demikian paparan materi pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Silakan anak-anak pelajari dengan baik. Apabila belum paham atau masih belum paham, silakan anak-anak tonton kembali video ini berulang sampai anak-anak benar-benar paham terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.